Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Kuda Nil. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar namanya? Apakah kalian membayangkan hewan berukuran besar? Atau kalian membayangkan hewan dengan mulut lebar dan taring panjang? Atau kalian membayangkan sosok penghuni sungai? Atau bahkan kalian membayangkan para paus yang dikatakan sebagai kerabat jauh dari kuda Nil? Entah apa yang kalian bayangkan ketika mendengar sosok kuda Nil. Hewan yang satu ini adalah hewan unik dan salah satu hewan darat dengan ukuran terbesar yang hidup di kawasan Afrika. Kuda Nil adalah hewan berbahaya dan sering menyerang manusia serta hewan lain yang ada di sekitarnya. Meski mereka adalah herbivora, tapi dengan taring panjang dan gigitan yang kuat, kuda Nil adalah sosok mengerikan yang harus dihindari. Dengan kemampuan alami mereka, serta kehidupannya yang berkelompok, seharusnya kuda Nil jadi salah satu hewan yang paling aman. Tapi nyatanya, kuda Nil juga terancam karena di sekitar habitatnya ada beberapa pemangsa dan pesaing yang bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan mereka. Siapa saja musuh alami kuda Nil? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Salah satu pemangsa utama kuda Nil. Singa bisa dibilang jadi pemangsa yang paling sering memburu kuda Nil, dan sebagian besar perburuannya berhasil. Bukan hanya kuda Nil kecil, tapi bahkan kuda Nil dewasa juga berhasil diburu. Bahkan ada momen di mana singa memburu 2 kuda Nil dalam satu waktu. Ini ceritanya, para singa memburu kuda Nil dewasa, tapi anaknya tetap di sekitar induknya. Akhirnya dimangsa sekalian sama para singa. Sebenarnya, kuda Nil aman jika berada di dalam air atau ketika bersama pasukannya. Dalam momen itu, para singa tidak berani mengusik. Tapi ketika sendirian dan berada di daratan, kuda Nil terancam oleh para singa. Kuda Nil bisa saja mengimbangi beberapa singa yang coba menyerang. Dengan gigitan yang mematikan, kuda Nil mampu mengalahkan singa. Masalahnya para singa kadang bersama pasukannya, dan ketika mereka berhasil menahan bagian belakang, maka kuda Nil kesulitan bergerak dan kesempatan untuk selamat jadi semakin kecil. Sepertinya para kuda Nil harus waspada jika ada di daratan. Apalagi ketika ada singa yang mendekat. Kabur ke dalam air dan bergabung dengan pasukan adalah pilihan yang tepat agar tidak diburu oleh para singa. Musuh berikutnya adalah hyena. Pemangsa yang levelnya masih di bawah singa, tapi susah dilawan. Hyena sering mengusik para kuda Nil dan bahkan berhasil memangsa kuda Nil. Mereka ini ngeyel dan berisik. Jika kuda Nil sampai dikerubungi para hyena, pastinya kuda Nil itu terancam. Hyena biasanya melakukan serangan yang bertubi-tubi, dan serangannya menyebabkan kuda Nil kesulitan untuk bertahan. Hyena bisa menghindar dengan lincah, makanya susah dilawan, apalagi pasukannya yang banyak. Ada beberapa momen yang menunjukkan hyena tengah mengeroyok kuda Nil. Ada yang berhasil kabur, dan ada pula yang akhirnya dimangsa. Yang pasti, hyena juga jadi musuh alami para kuda Nil, apalagi ketika ada di daratan. Yang menyebalkan dari hyena adalah cara mereka ketika memangsa. Jadi, hyena nggak peduli mangsanya masih gerak atau sudah diam. Asalkan udah jatuh, ya langsung dimakan. Tapi para singa juga melakukan hal serupa ketika mangsanya kuda Nil sih. Yang jelas, kuda Nil ini emang susah dikalahkan, makanya sering dimangsa hidup-hidup. Sebenarnya, buaya jadi hewan yang bisa hidup berdampingan dengan kuda Nil. Keduanya bisa berbagi tempat di sekitar sungai. Tapi gimana ya, yang satu herbivora dan yang satu karnivora? Pasti bakal ada masalah di antara keduanya. Orang sama-sama herbivora aja masih suka ribut. Buaya sendiri gak berani mengusik. Admin udah nyari serangan buaya terhadap kuda Nil dan gak nemu buktinya. Palingan buaya memangsa kuda Nil yang udah jadi bangkai. Yang ada malah buaya yang diserang sama kuda Nil. Bahkan para kuda Nil sering mengganggu acara perburuan buaya dan malah menyelamatkan mangsa yang sudah ditangkap oleh buaya. Meski ancaman buaya terbilang minim, tapi kuda Nil tetap saja harus mawas diri dan tidak boleh lengah dengan para buaya. Apalagi ketika ada kuda Nil kecil. Namanya buaya, kalau udah kelaparan mungkin aja bisa nekat menyerang kuda Nil yang terlihat lemah.
mungkin nggak bisa disebut sebagai musuh alami secara langsung. Tapi buaya bisa saja jadi ancaman mendadak, tergantung situasi dan kondisi juga sih. By the way, kalau kalian menemukan serangan buaya terhadap kuda Nil, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Soalnya admin udah nyari bukti serangan buaya kepada kuda Nil, dan emang nggak nemu. Jika 3 musuh alami sebelumnya adalah para pemangsa, maka musuh berikutnya bukan pemangsa. Tapi level bahayanya mungkin lebih besar bagi para kuda Nil. Gajah, hewan darat dengan ukuran terbesar yang jadi salah satu ancaman paling berbahaya. Sepertinya kuda Nil nggak berani melawan gajah. Seekor gajah dewasa saja bisa menyebabkan pasukan kuda Nil akhirnya menyingkir. Apalagi jika harus duel 1 lawan 1. Yang jelas, ukuran gajah mungkin terlalu besar bagi kuda Nil, sehingga mereka tidak berani melawan. Tapi jika melawan gajah muda yang ukurannya seimbang, mungkin kuda Nil berani. Ada beberapa momen pertemuan antara gajah dan kuda Nil. Hampir semua pertemuan yang dibumbui konflik selalu dimenangkan oleh para gajah. Kuda Nil cuma bisa mengancam dengan mulut besarnya, tapi jika gajah maju, kuda Nil malah menyingkir. Momen yang terbilang lucu adalah ketika gajah sedang menyeberangi perairan, di mana para kuda Nil tengah berkumpul. Yang lain menyingkir, tapi ada satu kuda Nil yang nekat, coba menggigit ekor gajah. Cuma gajahnya nggak menggubris, lagian serangannya juga biasa aja. Cuma ancaman dan gak melukai gajah sama sekali. Kalau gajah terlalu besar dan terlalu kuat bagi para kuda Nil, maka para badak bisa jadi lawan yang sepadan. Kuda Nil dan badak punya ukuran yang tidak berbeda jauh. Lagi pula para badak biasanya hidup sendiri, jadi kuda Nil bisa saja berada di atas angin ketika bersama pasukannya. Tapi kuda Nil juga tidak bisa meremehkan badak. Mereka adalah hewan yang kuat. Badak punya culat tajam dan serangan yang berbahaya. Ada beberapa momen pertemuan antara badak dan kuda Nil. Biasanya mereka saling mengancam. Kuda Nil akan membuka mulutnya lebar-lebar. Sementara badak terlihat santuy, tapi culanya udah siap-siap. Kuda Nil pernah mengalahkan badak, dan badak juga pernah mengalahkan kuda Nil. Bisa dibilang keduanya seimbang, tergantung sikon juga sih. Momen yang lumayan nyeleneh adalah ketika badak mendatangi kuda Nil. Bukannya bertarung, tapi ternyata badak itu jatuh cinta dengan kuda Nil. Sang badak berusaha merayu kuda Nil, meski ditolak berkali-kali. Setidaknya seperti itu cerita yang tertera dalam channel OTSG Video Babe. Di sekitar habitatnya, masih ada beberapa hewan berukuran besar atau yang punya pasukan banyak. Tapi level mereka masih di bawah kuda Nil. Sekelas kerbau aja nggak berani sama kuda Nil. Bahkan seekor kuda Nil bisa mengusir pasukan kerbau yang jumlahnya lebih banyak. Apalagi hewan lain seperti zebra, wildebeest, impala, dan lain sebagainya. Mereka bukan ancaman berarti bagi para kuda Nil. Jika saja para kuda Nil terus berada di dalam air, maka mereka lebih aman karena para pemangsa tidak berani memburu kuda Nil yang ada di dalam air. Tapi karena kuda Nil juga butuh makan dan harus keluar dari dalam air, mau tidak mau mereka harus menghadapi ancaman dari para pemangsa. Belum lagi kalau ketemu gajah besar atau badak yang sedang marah, bisa saja kuda Nil diserang dan akhirnya kalah. Hanya 5 musuh alami yang dimiliki oleh kuda Nil. Bisa dibilang kuda Nil masih aman di habitatnya. Lagi pula populasi mereka juga terbilang aman. Nggak aman juga ding, populasi kuda Nil lumayan terancam. Apalagi di beberapa wilayah Afrika, perburuan terhadap kuda Nil masih diperbolehkan. Buat apa coba memburu kuda Nil? Dimakan juga enggak. Jadi jangan menyalahkan kuda Nil jika mereka menyerang manusia. Soalnya beberapa orang juga kadang memburu para kuda Nil. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.